Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar pagi hari ini? Semuanya bersemangat? Semuanya bersukacita? Kalau gitu kakak mau ajak kita semua angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu. Semuanya siap? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita nyanyikan dari awal. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin.
adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman pagi hari ini? Kakak mau ajak kita berdoa dulu, oke? Semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang sudah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan untuk udara yang boleh kami hirup Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami pagi ini masih bisa mengikuti devotion. Kiranya Tuhan Engkau yang berikan hati kami Tuhan seperti tanah yang subur untuk sebentar firman yang mau kami dengarkan. Supaya setiap benih firman itu Tuhan tertanam dalam hati kami, tertanam dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Baik adik-adik, sebelum kakak mau mulai sharing, kita nanti mau dengarkan salah satu video dulu tentang Nabi Nuh. Adik-adik dengarkan dulu ya kisahnya, baru nanti kakak akan jelaskan lebih lanjut. Selamat menyaksikan. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air.
bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya aman dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Oke, baru saja kita melihat suatu kisah tentang seseorang yang bernama Nuh. Nuh itu orang yang sangat taat pada Tuhan. Jadi pada zaman dulu itu orang-orang banyak sekali yang berbuat jahat sampai membuat Tuhan marah. Lalu Tuhan ingin menghancurkan bumi, ingin memusnahkan orang-orang yang jahat itu. Tapi ada satu orang yang Tuhan kasihi, namanya Nuh. Karena Nuh ini orang yang setia, Nuh ini orang yang taat pada Tuhan. Dia orang yang selalu menuruti perkataan Tuhan. Makanya Tuhan ingin menyelamatkan Nabi Nuh. Jadi Tuhan itu memberikan perintah pada Nabi Nuh, kamu buatlah suatu bahtera, membuatlah kapal yang besar untuk menyelamatkanmu, keluargamu, dan juga hewan-hewan yang ada, supaya tetap beranak cucu, supaya tidak ikut musnah. Lalu Nuh itu menuruti perkataan Tuhan. Dia tidak berbantah-bantah, dia tidak melawan perkataan Tuhan. Dia nurut aja, dia taat. Disuruh Tuhan bikin kapal yang besar, dia nurut, dia buat kapal yang besar. Seperti ini, ukurannya begini, ukurannya sekian. Dia menuruti tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Lalu jadilah kapal yang besar buatan Nuh sesuai perintah Tuhan. Tuhan berkata, bawalah masuk keluargamu dan juga hewan-hewan ini, dan ini. Seperti itu. Dan Nuh itu nurutin semua perkataan Tuhan, tepat seperti yang Tuhan katakan. Dia bawa keluarganya masuk ke dalam kapal dan juga hewan-hewan yang Tuhan sudah sebutkan. Lalu setelah semuanya masuk,
pintu kapal itu ditutup, lalu Tuhan mendatangkan bencana, Tuhan mendatangkan banjir yang sangat besar. Tapi karena Nuh itu menuruti perkataan Tuhan, dia itu membawa masuk keluarganya dan juga hewan-hewan, jadi yang di dalam kapal itu diselamatkan, tidak ikut hancur, tidak ikut musnah karena banjir yang datang. Jadi ketaatan Nuh itu membuahkan hasil yang baik, membuahkan hasil yaitu dia dan keluarganya diselamatkan karena dia mau taat dan mau menuruti perkataan Tuhan. Jadi adik-adik, kita hari ini mau belajar dari ketaatan Nuh. Adik-adik mau kan hidup kita diberkati dan diselamatkan? Jadi kita semua harus belajar taat, kita semua harus belajar nurut. Karena yang di sini, di dunia ini, kita hidup bersama orang tua, dan yang menjadi panutan kita dan menjadi wakil Tuhan adalah orang tua kita. Jadi kita harus nurut sama orang tua kita. Di Alkitab juga tertulis bahwa kita harus menaati orang tua kita. Mari kita sama-sama baca. Di Efesus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Bunyinya seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kakak ulangin ya yang ayat yang pertama ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi kalau zaman dulu Tuhan kan bisa langsung berbicara kepada umatnya, kepada anak-anaknya yang di bumi. Tapi kalau sekarang karena Tuhan sudah berada di surga, yang menjadi wakilnya adalah orang tua kita, juga guru-guru kita. Jadi kita harus menaati dan mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua dan guru kita. Karena kan kita tahu apa yang dikatakan orang tua dan guru kita itu untuk kepentingan kita semua. Contohnya, misalkan orang tua kita bilang, ayo belajar. Itu kan demi keuntungan kita, demi kebaikan kita. Supaya apa? Oh, supaya kita ini jadi pintar, supaya nilainya di sekolah itu jadi bagus, supaya mempersiapkan kita selama sekolah ini untuk masa depan kita nanti. Adik-adik semua kan punya cita-cita. Nah, untuk mencapai cita-cita itu, kita kan harus belajar dengan tekun. Makanya orang tua kita itu setiap hari berkata, ayo belajar, ayo dikerjakan PR-nya, dikerjakan tugasnya. Supaya kita itu terlatih, supaya kita ini makin pintar. Jadi kita bisa mempersiapkan hari depan kita nanti, supaya kita lebih mudah untuk mencapai cita-cita kita nanti. Contoh lagi, misalkan orang tua kita berkata, ayo makan sayur, harus mau makan sayur. Kenapa? Karena sayur itu bagus buat tubuh kita, buat kesehatan kita. Jadi apa yang orang tua kita katakan, apa yang guru-guru kita katakan, itu semua kan demi kebaikan kita. Jadi kita tuh harus nurut, kita harus belajar taat. Kita harus ngerti, oh iya, guruku berkata seperti ini, orang tuaku berkata seperti ini, itu untuk kebaikanku. Seperti Nabi Nuh, ketika Tuhan berkata, ayo buat kapal yang besar, buat bahtera yang besar. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Jadi itu untuk kepentingan Nuh juga. Makanya Nuh melakukan dengan taat. Makanya kalau kita sekarang dididik, diajarin orang tua kita, ayo begini, ayo begitu, seperti ini yang lebih baik, seperti itu yang lebih baik. Kita harus belajar nurut, kita harus belajar taat. Karena kita tahu apa yang orang tua kita mau, apa yang orang tua kita katakan adalah untuk kebaikan kita semua. Jadi adik-adik di sini semuanya mau belajar taat dengan apa yang orang tua kita katakan? Semuanya mau belajar taat sama yang guru kita katakan? Yang mau angkat tangan? Bagus, anak-anak terang bangsa memang hebat, memang pintar ya. Jadi mulai hari ini kita belajar untuk taat, untuk nurut sama orang tua dan juga guru kita. Karena semuanya untuk kepentingan kita. Ayo sama-sama sekarang kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita mau minta Tuhan yang berikan ketaatan itu untuk kita.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami memiliki orang tua yang baik, kami memiliki guru-guru yang baik, orang tua kami dan guru-guru kami yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap didikan, untuk setiap teguran, untuk setiap perkataan yang dikeluarkan oleh orang tua dan guru-guru kami. Karena kami tahu Tuhan itu yang terbaik buat hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk taat, ajari kami Tuhan untuk menuruti setiap perkataan dari orang tua dan guru-guru kami. Karena kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang hebat, karena kami mau Tuhan mencapai masa depan kami yang indah dan gemilang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah, shalom. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.